Shalom, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, majelis menyampaikan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah saat ini. Berikut kami sampaikan warta jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Minggu 2 Oktober 2022. Romawi 1, warta keuangan, ibadah Minggu 25 September 2022 sebagai berikut. 1. Derma tangguk, amplop, dan peti-peti pada ibadah di Gedung Gereja Pengharapan. Tangguk hitam berjumlah Rp7.211.000. Tangguk merah Rp8.030.000. Tangguk biru Rp3.590.000, amplop aksi 5 menit Rp7.562.000, amplop persepuluhan Rp14.602.000, amplop pengucapan syukur Rp4.505.000, peti diakonnya Rp7.682.000, peti pembangunan Rp4.359.000, peti pintu masuk Rp267.000, derma live streaming Rp1.550.000, dan derma bulan doa Alkitab Rp4.568.000. 2. Derma tangguk ibadah di Pospel Arius Wik APO dan di gedung-gedung PAR. Pos pelayanan Arius Wik APO berjumlah Rp4.232.000, gedung PAR Wik Gajah Putih Rp1.302.000, gedung PAR Wik Okumene Rp1.646.000, dan di gedung PAR Wik Percetakan Rp664.000. Romawi 2, warta kehadiran jemaat di Gedung Gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada ibadah Minggu tanggal 25 September 2022 sebagai berikut. 1. Ibadah jam 6 pagi 321 orang. Ibadah jam 9 di gedung gereja 597 orang, dan yang mengikuti ibadah melalui live streaming 292 orang. Dan ibadah jam 4 sore 234 orang. Romawi 3, warta ibadah. 1. Ibadah Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sebagai berikut. Ibadah jam 6 pagi ini dilayani Ibu Pendeta Dr. Randa Nani F. Paredepai, Majelis Piket Wik Okumene, pemain organ Bapak Penatua Jenusi, Kantoria Ibu D. Pesiwarisa Menevandu. Ibadah jam 9 pagi akan dilayani Bapak Pendeta Didimus EA akan dilayani Bapak Pendeta Didimus EA Watopa STH, Majelis Piket Wik Percetakan, pemain organ Bapak Penatua J. Tuange, Kantoria Ibu Penatua D. Kawaine. Ibadah jam 4 sore akan dilayani Ibu Pendeta Febi Suripati Pati SSI, Majelis Piket Wik XGO, pemain organ Bapak Jimmy Eryap, dan Kantoria Ibu Y. Wan Makmur. Ibadah di pos pelayanan Arius Wik APO jam 9 pagi dilayani Ibu Pendeta Dr. Randa Nani F. Paredepai, Majelis Piket Wik APO, pemain organ Bapak YB Mansi. Ibadah di gedung PAR PAM Gunung Sinai Wik Gajah Putih jam 9 pagi dilayani Bapak Pendeta Simontir STH. Ibadah di gedung PAR Irene Wik Okumene jam 9 pagi dilayani Bapak Pendeta Dr. Andes Risat Apai. Dan ibadah di gedung PAR Via Dolorosa Wik Percetakan jam 9 pagi akan dilayani Bapak Pendeta Frans Vokames STH. 2.
ibadah paduan suara Jemaat Pengharapan Jayapura dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 jam 5 sore. Yang dikunjungi adalah pengurus BP2 Muger dan anggota paduan suara WIK APO, tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan. 3. Ibadah WIK Diaspora dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 jam 5 sore yang dikunjungi keluarga Simit Roat, tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan. 4. Ibadah gabungan PW WIK 9 WIK pelayanan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 jam 4 sore, piket PW WIK XGO, tempat gedung Gereja Pengharapan. 5. Ibadah gabungan PAM 9 WIK pelayanan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 jam 6 sore, piket PAM WIK SGO, tempat gedung Gereja Pengharapan. 4 Romawi warta tambahan. 1. Ucapan terima kasih. Lembaga Alkitab Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Jemaat GKI Pengharapan Jayapura atas dukungan dalam bulan doa Alkitab 2022 sebesar Rp4.568.000 dalam ibadah minggu yang dilaksanakan tanggal 25 September 2022. 2. Pelantikan Badan Pekerja Klasis GKI Port Numbai. Disampaikan kepada jemaat bahwa pelaksanaan sidang ke-16 Klasis Port Numbai telah berlangsung sejak tanggal 28 September dan ditutup pada hari ini Minggu tanggal 2 Oktober 2022. Dan pada ibadah penutupan sidang tanggal 2 Oktober 2022 jam 9 pagi bertempat di GKI Shalom Pasifik Pasir 2 akan dilaksanakan pelantikan Badan Pekerja Klasis GKI Port Numbai dan pelantikan ketua serta anggota BPPG Klasis GKI Port Numbai periode tahun 2022-2027. Susunan Badan Pekerja Klasis GKI Port Numbai periode 2022-2027 terpilih sebagai berikut. Ketua Bapak Pendeta Andris W. Choi, MTH. Wakil Ketua Bapak Penatua RD Siahaya. Sekretaris Ibu Pendeta Anike Mirino STH, Wakil Sekretaris Bapak Penatua Johannes Peter Nusi SIP, Bendahara Ibu Syamas Sarah Kafiar. Susunan Ketua dan anggota BPPG periode 2022 sampai dengan 2027 terpilih sebagai berikut. Ketua BPPG Bapak Albert Manuputi. Anggota Rayon A, Ibu Pendeta Francina CF Mandowen STH. Anggota Rayon B, Bapak Penatua Rudi Sibi. Anggota Rayon C, Ibu Pendeta Eliamor Rolo STH. Anggota Rayon D, Bapak Pendeta Gideon Yebikon. Anggota Rayon E, Bapak Penatua Septinus Ireu. Anggota mewakili para pendeta, Bapak Pendeta Christian Mirino. Atas nama Majelis dan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura mengucapkan selamat kepada Bapak Penatua Johannes Peter Nusi SIP, Sekretaris PHMJ GKI Pengharapan Jayapura yang terpilih sebagai Wakil Sekretaris Badan Pekerja Klasis GKI Port Numbai periode 2022-2027. Dan selamat juga kepada Bapak Albert Manuputi, Jemaat WIK Diaspora GKI Pengharapan Jayapura yang terpilih sebagai Ketua BPPG Badan Pekerja Klasis GKI Port Numbai periode 2022-2027. Tuhan Yesus memberkati kedua Bapak dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang baru.
3. Sidang ke-17 Klasis Port Numbai. Dalam sidang ke-16 Klasis GKI Port Numbai telah ditetapkan dan diputuskan bahwa Tuan dan Nyonya Rumah sidang ke-17 Klasis GKI Port Numbai tahun 2027 adalah GKI Pengharapan Jayapura. 4. Katekisasi khusus dan reguler. Disampaikan kepada jemaat bahwa pendaftaran kelas katekisasi khusus dan reguler telah dibuka dan akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2022. Formulir pendaftaran dapat diambil melalui koordinator majelis di WIK masing-masing. 5. Niat nikah. Niat nikah yang pertama antara Saudara Ruben Alexander Sinai, lahir di Jember pada tanggal 8 Januari 1999, anak pertama dari pasangan suami istri Bapak Paulus Yohanes Sinai dan Ibu Rahayu Restuning Tias, dengan alamat Jalan Aspol Klufkam Wik Aspol, dengan Saudari Elisia Maya Siahaya, lahir di Waisarisa pada tanggal 11 Oktober 1999, anak pertama dari pasangan suami istri Bapak Yakobis Siahaya dan Ibu Levina Martina Lewerisa, dengan alamat Aspol Klufkam Wik Aspol. Pasangan tersebut bermaksud melangsungkan niat nikahnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 jam 9 pagi, dan penggembalaan pernikahan oleh pelayan pada pasangan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 jam 10 pagi bertempat di ruang konsistori. Majelis yang akan mendampingi baik dalam penggembalaan maupun pemberkatan nikah adalah majelis dari WIK Aspol. Kepada pasangan nikah tersebut, jika hadir dalam ibadah ini, dipersilakan berdiri. Niat nikah yang kedua antara Saudara Raymond Arudi Buraen, lahir di Sahraen pada tanggal 26 September 1992, anak pertama dari pasangan suami istri Bapak Yohanes Buraen dan Ibu Idaleta Takoi, dengan alamat Jalan Belakang Hotel Agung Jayapura, dengan Saudari Friska Felicia de Fretes, lahir di Ambon pada tanggal 15 Juli 1995, anak keempat dari pasangan suami istri Bapak Yosef Carolus de Fretes dan Ibu Sentia Licia Piris, dengan alamat Jalan Argapura Kanon Jayapura, WIK Ampera. Pasangan tersebut bermaksud melangsungkan niat nikahnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 jam 11 pagi. Penggembalaan pernikahan oleh pelayan kepada pasangan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 jam 4 sore bertempat di ruang konsistori. Majelis yang akan mendampingi baik dalam penggembalaan maupun pemberkatan nikah adalah majelis dari WIK Ampera. Kepada pasangan nikah tersebut, jika hadir dalam ibadah ini, dipersilakan berdiri. 5. Sakramen Perjamuan Kudus. Dalam rangka HUT ke-66 tahun GKI di Tanah Papua dan merayakan Perjamuan Kudus sedunia, maka pelayanan sakramen Perjamuan Kudus dalam Jemaat GKI Pengharapan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022. Pelayanan pertama pada ibadah jam 4 sore dan pelayanan kedua pada ibadah jam 7 malam di Gedung Gereja Pengharapan dan di Pos Arius WIK APO dan di gedung-gedung PAR akan dilaksanakan pada jam 9 pagi. 7. Aksi 5 menit. Majelis Jemaat memohon dukungan warga jemaat melalui amplop aksi 5 menit di akhir ibadah ini untuk menunjang pelayanan.
Amplop aksi 5 menit dapat diambil melalui pintu-pintu masuk gedung gereja ini. Atas dukungan tersebut, majelis menyampaikan terima kasih. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Penatua Johannes P. Nusi SIP. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan dalam ibadah ini. Jemaat dipersilahkan berdiri dan kita akan memuliakan nama Tuhan dalam nyanyian rohani 106 ayat pertama, kedua, dan yang kelima. Kita beribadah dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan sejahtera kiranya atas saudara-saudara
dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyian rohani 4 ayat 1 sampai 3. Jemaat kekasih Tuhan, kita hendak mendengar hukum Tuhan. Karena itu jemaat dimohon bangkit berdiri. Dengarkanlah hukum Tuhan yang bersabda, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung atau tiruan dari apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau berbakti kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Jangan mengingini rumah sesamamu manusia. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu manusia. Roh Kudus menolong kita untuk melakukan hukum Tuhan ini dalam hidup kita tiap-tiap hari. Amin.
Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Ketika kita bercermin dari hukum Tuhan ini, kita jujur akui kita belum dapat melakukan dengan sungguh-sungguh. Karena itu kita hendak merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Jemaat menyiapkan nyanyian rohani 11. Kita akan nyanyi pada baitnya yang ketiga. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Kalau kita mengatakan kita tidak berdosa, sesungguhnya kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran Allah tidak ada pada kita. Kalau kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni kita dari segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk hari Sabat ini. Pagi hari Engkau izinkan kami bangun dan menikmati anugerah-Mu yang besar, bahkan datang dalam persekutuan di pagi ini, merenungkan perjalanan yang sudah kami lewati. Kami terbuka di hadapan-Mu, masih terdapat banyak salah, pelanggaran, dosa yang kami perbuat menyakiti hati Bapa, dan itu terjadi terhadap orang-orang kekasih kami, baik itu terhadap suami, istri, anak-anak, orang tua, sesama kami. Bapa, kami tidak dapat menyucikan, membersihkan seluruh pelanggaran dosa itu. Selain kami harus datang dan memohon kepada Bapa di dalam nama Yesus, ampunkan kami, bersihkan kami Tuhan, suci kuduskan kami dalam pengampunan-Mu yang Kau kerjakan di dalam Tuhan Yesus, yang Maha Pengampun, Pengasih, Pemurah atas seluruh hidup kami. Ini doa permohonan kami Bapa, kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami. Amin. Bapa kami, janganlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh. Orang yang datang kepadaku sekali-kali, aku tidak menolak dia. Itulah pengampunan Allah siapkan bagi kita. Mari kita sambut dari pujian rohani 138 pada baitnya yang ketiga. Ya Tuhan Yesus, sayanglah. Jemaat kekasih Tuhan, kita mendengar satu pujian solo dari Bapak Reba. Disilahkan.
kuasaku melangkah arungi dalam hidupku ini, berbeban dengan segala dosa-dosa yang menyakiti hatimu Tuhan. Namun kasih-Mu yang besar, kemurahan-Mu melimpah bagi diriku ini. Cinta-Mu Tuhan dan kasih-Mu Tuhan, aku diselamatkan. Kini mataku terbuka melihat anugerah-Mu, ya Bapa. Aku datang di bawah kaki salib-Mu, menyesali semua dosaku. Angkatlah daku ya Tuhan, lepaskan aku ya Bapa dari fitnah dunia ini. Cinta-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, aku diselamatkan. Inilah hidupku, ku taruh padamu. Oh Tuhan, tolonglah diriku. Aku sangat merindukan Engkau Tuhan, seperti saya merindukan matahari. Inilah hidupku, ku taruh padamu. Ampunilah aku ya Bapa, hanya oleh kuasa darah-Mu yang aku diselamatkan. Mataku terbuka melihat anugerah-Mu, ya Bapa. Aku datang di bawah kaki salib-Mu, menyesali semua dosaku. Angkatlah daku ya Tuhan, lepaskanlah aku ya Bapa dari fitnah dunia ini. Cinta-Mu Tuhan dan kasih-Mu Tuhan, aku diselamatkan. Inilah hidupku, ku taruh padamu. Oh Tuhan, tolonglah
kuasa darah Yesus kita diselamatkan, mengantar kita untuk masuk di dalam pengakuan iman rasuli. Jemaat Tuhan dimohon bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, dengan hati kita percaya dan mulut kita mengaku iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Rohani 79 ayat yang pertama. Tuhanlah kekal. Tuhan, silakan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan untuk kita di minggu hari ini terambil dalam Perjanjian Lama, kitab Daniel pasalnya yang kedua, ayat 20 sampai 23. Daniel pasal 2 ayat 20 sampai 23. Mari sebelumnya kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, ya Tuhan Yesus, yang menjadi terang di perjalanan hidup kami. Firman-Mu kami butuhkan dalam hidup tiap-tiap hari, supaya kami tidak berjalan dalam kegelapan dunia ini. Di pagi yang indah ini Bapa, saatnya bagi kami hendak membaca lagi firman-Mu. Terangilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kebenaran firman-Mu ini jadi kekuatan baru lagi bagi kami dalam perjalanan hidup yang Tuhan percayakan kami lewati dari hari lepas ke sehari. Bapa, bersabdalah, telah sedia kami hendak menikmati kebenaran-Mu. Di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur dan sambut firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami bermohon. Amin. Mari kita baca 4 ayat ini dari Daniel pasal 2 ayat 20 sampai 23. Saya membaca topiknya dan kita baca mulai ayat 20. Mimpi Nebukadnezar. 23. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Itulah jawab pembacaan firman Tuhan yang selalu dikatakan berbahagia adalah semua kita yang memiliki waktu untuk membaca firman Tuhan dalam hidup setiap hari dan melakukannya. Haleluya.
mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan memberi persembahan syukur dalam iringan pujian rohani 158, bait pertama hingga bait yang ke-6, dan setiap bait diiringi, diselingi oleh musik. Isilah Tuhan hidupku. Dalam
bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 7 orang. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 6 orang. Daftar nama-nama dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan persepuluhan dapat dilihat pada layar Infocus. Demikian, mohon didoakan oleh pelayan firman. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan atas segala berkat-berkat yang Kau curahkan dalam hidup kami semua, pribadi, keluarga, persekutuan, yang olehnya di pagi hari ini kami dimampukan untuk terus menopang gereja-Mu GKI di tanah Papua dalam seluruh tugas panggilan, pelayanan, persekutuan, dan kesaksian. Terima kasih bersama dengan satu keluarga ataupun pribadi yang boleh mengucap syukur. Mungkin ada pun di antara kami secara diam-diam, oleh karena usia yang Tuhan tambahkan sejak tanggal 1 sampai hari ini tanggal 2 di bulan yang baru ini, bulan Oktober, mengucap syukur atas segala kasih setia dan anugerah Tuhan yang tak bisa dibandingkan dengan apapun juga selain berkata syukur bagimu Tuhan. Anugerah-Mu terlalu besar. Engkau mempercayakan hidup ini terus bertambah-tambah. Bersama juga dengan 4 keluarga pun pribadi boleh merasakan berkat dan penyertaan Tuhan melewati bulan September dan dapat memasuki bulan yang baru oleh karena kasih dan sayang Tuhan semata-mata. Bersama dengan kami semua yang terus menopang pekerjaan Allah, dari peti-peti yang ada, tangguk yang ada, bahkan seluruh kehidupan kami menjadi persembahan yang kudus dan berbau harum di hadapan Bapa dan sesama. Kami mengucap syukur bersama dengan 8 keluarga yang secara khusus mengembalikan milik Allah persepuluhan mereka. Diberkatilah keluarga-keluarga atau pribadi-pribadi ini bersama-sama dengan semua kami. Allah merindukan seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami jadi persembahan yang berbau harum, dupa yang harum di hadapan Allah dalam kehidupan setiap hari yang boleh kami nikmati. Terima kasih Bapa, ini persembahan syukur kami, ini seluruh hidup kami bawa kepada Tuhan dan memohon berkat-Mu kembali tercurah dalam hidup dan kerja kami sekalian. Terpuji-pujilah Engkau Kristus sumber berkat, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Katakan kiri kanan Shalom. Biar damai sejahtera sukacita Allah terus mewarnai perjalanan hidup kita. Tidak terasa kita sudah ada di bulan yang baru, bulan Oktober. Di minggu pertama di hari ini 2 Oktober. Bulan Oktober adalah bulan bahagia, bulan di mana semua umat Tuhan akan bersuka cita karena Tuhan menambahkan kepada gerejanya di usia yang ke-66 tahun. Hari-hari yang terus bertambah, biar anugerah Tuhan pun bertambah-tambah dalam kehidupan kita semua. Apa yang menjadi bacaan kita di pagi hari ini
dari kitab Daniel dengan tema Allah sumber hikmat dan kekuatan. Allah sumber hikmat dan kekuatan. Allah berikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kitab Daniel ini lebih banyak berbicara tentang peristiwa yang menyangkut kehidupan Daniel itu sendiri. Sejak masa mudanya sampai usia lanjut. Daniel artinya Allah adalah hakimku. Allah adalah hakimku. Rupa-rupanya Daniel ini adalah salah seorang dari rombongan Yerusalem yang dibuang ke Babilonia pada tahun 606 sebelum Masehi, dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar pada waktu itu. Dari bacaan kita pada pasalnya yang kedua, terlebih khusus dalam ayat 20 sampai 23 yang menjadi bagian secara keseluruhannya, ayat 1, pasal 2 ayat 1 sampai 49, yang bercerita tentang mimpi Raja Nebukadnezar yang bersifat nubuat untuk masa depan yang akan terjadi dalam kehidupan Babilonia waktu itu, di mana Raja Nebukadnezar bermimpi pada ayat yang pertama. Kalau kita lihat, pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar, karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Ada dalam kegelisahan, ada dalam ketakutan, tidak bisa tidur oleh karena mimpi yang Allah nyatakan di dalam dirinya. Menariknya, mimpi itu dia tidak bisa ceritakan. Karena itu dia memanggil dalam kegelisahan, ketakutan, ketidakmampuannya untuk mengungkapkan apa mimpi itu. Dia memanggil semua ahli-ahli jampi, sihir, ahli nujun, dan katakan kepada mereka, coba ceritakan mimpiku dan jelaskan maknanya apa. Karena kalau kalian tidak dapat mengungkapkannya, ancamannya dibunuh, dipenggal, ya, dimutilasi begitu dalam bahasa sekarang. Itu ada dalam ayat yang kelima dari pasalnya yang kedua. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, bahkan bukan saja para ahli-ahli nujun, ahli sihir, tetapi juga merambat kepada semua orang-orang bijaksana yang akan dibunuh di Babilonia. Itu ada dalam ayat 12 sampai ke 13 dari pasal pembacaan kita. Dikatakan demikian, apa yang diminta tuanku raja. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah itu dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam untuk dibunuh. Karena itu Daniel dan teman-temannya, Hanaya, Misael, dan Asaria, bersepakat di tengah-tengah ancaman itu. Mereka bersepakat untuk berdoa. Ayat yang ke-17, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael, dan Asaria, teman-temannya. Dengan maksud apa? Memohon belas kasihan Tuhan, memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit untuk dapat membuka rahasia itu.
kepada Allah yang adalah sumber hikmah dan kekuatan. Dan Daniel memberanikan diri untuk menghadap raja dan hendak menyampaikan, menceritakan arti mimpi itu yang terdapat dalam ayat-ayat selanjutnya. Allah, oleh karena kuasa doa dalam kesepakatan Daniel dan teman-temannya, Allah membuka rahasia itu kepada Daniel. Ayat yang ke-18 19. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam satu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Bapak Ibu Saudara, ayat 20 sampai 23 adalah jawaban doa, sehingga Daniel dapat memuji-muji Tuhan, mengagungkan Allah. Siapakah Allah bagi Daniel? Allah yang ada, hadir, nyata dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Allah yang diagungkan, ditinggikan, alam pencipta langit dan bumi yang patut disembah. Kendati pun dalam kehidupan Daniel dan kawan-kawannya ada di dalam pembuangan, tapi Allah tidak membuang mereka. Allah tidak melupakan mereka. Justru Allah hadir dan menyingkapkan rahasia yang tidak dimiliki oleh siapapun, yang tidak dapat diterjemahkan oleh para ahli-ahli jampi, ahli-ahli nujum. Dan Allah bukakan kepada Daniel. Siapakah Allah yang disembah dan dipuji oleh Daniel? Dialah Allah yang adalah sumber hikmah dan kekuatan. Hikmat ini yang juga dimiliki oleh Raja Salomo. Dia tidak meminta kekayaan ketika dia dipercayakan menjadi seorang raja, untuk mengatasi segala kehidupan, persoalan dalam menghadapi ribuan umat yang dia pimpin. Dia meminta hikmat. Justru permintaannya itu ditambahkan oleh Allah dengan kekayaan dan kemuliaan. Siapakah Allah yang ditinggikan dan disembah oleh Daniel? Allah yang sanggup menyingkapkan yang terselubung, yang tertutup, yang tersembunyi, dan dibukakan oleh Allah sendiri. Sekalipun jalan dalam kegelapan, Allah sanggup meneranginya. Allah yang disembah oleh Daniel juga Allah yang dimiliki, diyakini, yang disembah oleh nenek moyangnya, yang diteruskan keyakinan itu oleh Daniel dan kawan-kawannya, oleh umat Israel. Allah yang dipuji, dimuliakan, disembah oleh karena kebaikannya dan kemahakuasaannya. Allah yang menjawab doa. Allah adalah jawaban doa bagi Daniel dan kawan-kawannya. Allah yang dimiliki, diimani oleh Daniel adalah Allah yang sesungguhnya mengasihi mereka. Gambaran yang dibuat, keyakinan yang dilakukan, yang dimiliki oleh Daniel sesungguhnya menggambarkan kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kasih Allah, dan melayani Allah dalam kesetiaan. Dialah Allah di dalam Yesus yang kita sembah sampai hari ini. Dialah Allah yang kita imani sampai hari detik ini. Karenanya kita terus belajar setia mengikut Dia. Kendati pun dalam perjalanan hidup sebagai orang percaya, sebagai pribadi dan keluarga, kita tidak pernah terlepas dari persoalan. Sebagaimana yang dihadapi oleh Daniel. Semakin dia dihimpit, semakin dia diperhadapkan dengan tantangan yang begitu besar. Sebagai manusia dia angkat tangan, tetapi dia tidak melupakan Tuhan. Semakin dia dihimpit, semakin dia menambahkan waktunya dalam kesetiaan kepada Tuhan, di dalam doa.
Daniel pasal 6, bagaimana ketika dia menghadapi ancaman untuk dibunuh, dimasukkan dalam gua singa, dia menambahkan waktunya dengan Allah. 3 kali dia berdoa pada pasal 6 ayat 11-14. Dia setia berdoa, setia menghampiri Allah. Semakin posisinya naik, dia tidak melupakan Tuhan. Semakin ancamannya terus-menerus dihadapi, semakin dia setia mencari Allah. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Kita pun tidak pernah terlepas dari yang namanya persoalan. Bukan saja seminggu sekali, setiap hari kita diperhadapkan. Di tempat kita kerja, di tengah keluarga, di dalam aktivitas setiap hari. Pasti ada ancaman. Seringkali orang menghadapi persoalan-persoalan yang katakanlah terlalu berat. Itu justru jauh dari Tuhan, bahkan melupakan Tuhan. Tapi mari kita belajar dari Daniel. Semakin diancam, semakin hendak menghadapi pembunuhan, dia justru meningkatkan relasi intimnya dengan Tuhan dalam doa. Dia mengungkapkan semua keadaannya kepada Allah. Mengapa? Karena dia tahu hanya Tuhanlah satu-satunya penolong yang sanggup melepaskan, yang sanggup membebaskan hidupnya dari ancaman pembunuhan. Itulah hidup kita pun. Jangan jauh-jauh dari Tuhan, jangan jauh dari persekutuan. Ketika kita menghadapi persoalan, dekatkanlah hidup ini senantiasa kepada Dia. Mengapa? Karena Tuhan, Dia adalah sumber kekuatan kita, sumber hikmat dan pertolongan bagi kita. Kapan saja, di mana saja. Kan itu Paulus katakan, tetaplah berdoa. Dia adalah jawaban doa. Dia adalah Yesus yang kita percaya sampai hari ini. Kuasanya tidak pernah berubah. Kitalah yang harus berubah. Semakin meningkatkan diri, waktu hidup, ketaatan dan kesetiaan kita kepada Dia, Yesus, yang adalah jawaban atas seluruh pergumulan hidup manusia. Dekatkanlah di hidup kita, waktu hidup kita, ketika menghadapi berbagai tantangan, pergumulan dan persoalan. Karena Dialah satu-satunya penolong yang pasti. Amin. Kita dengar pujian duet dari Majelis Week Oikumene.
Terima kasih untuk kesaksian pujiannya, jadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, mari kita satu dalam doa syafaat. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang setia mengasihi kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu mengingatkan kami. Kendatipun perjalanan hidup kami diperhadapkan dengan berbagai beban, persoalan, keberatan tertentu. Ajar kami terus mencari waktu bersama Tuhan. Ajar kami terus mencurahkan isi hati kami kepadamu, tidak menjauh dari hadapan-Mu. Itulah yang dibuat oleh Daniel dan kawan-kawannya. Semakin ditantang, semakin diperhadapkan dengan ancaman, bahkan pembunuhan sekalipun, justru mereka meningkatkan waktu untuk mencari Allah dalam kebersamaan ataupun dalam kesendirian. Perjalanan hidup kami mengikut Engkau pun Tuhan bukanlah perjalanan yang mudah. Ada banyak onak dan duri. Kadang kasih kami teruji, kesabaran kami pun diuji. Kepercayaan kami, iman pengharapan kami pun terus menerus diuji dengan berbagai persoalan-persoalan. Kami mau belajar seperti Daniel, mencari waktu di hadapan Allah, mencurahkan seluruh pergumulan di hadapan Tuhan, belajar setia kepada Tuhan, memiliki waktu-waktu tertentu dalam pergumulan itu. Karena kami tahu dengan pasti jawabannya hanyalah dari Tuhan. Engkau penentu dari setiap doa kami. Engkau jawaban atas setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu supaya kami terus dapat melakukannya di hari-hari hidup kami. Kami juga berdoa dan menyerahkan Bapa untuk gereja dan pemerintah kami. Kami mengucap syukur sidang klasis Port Numbai boleh berakhir dan memilih dan menetapkan hamba-hamba yang Kau percayakan untuk bekerja di ladang Tuhan. 5 tahun yang akan datang, kuatkan mereka, mampukan mereka, beri hikmat dan kekuatan sehingga seluruh tanggung jawab yang besar ini dapat dikerjakan dengan segala baik. Terima kasih Bapa di sorga, menyerahkan pemerintah Provinsi Papua dan Kota Jayapura dengan seluruh kondisi yang ada. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang Kau tempatkan, Bapak Gubernur dengan seluruh jajarannya, pemerintah kabupaten kota di mana kami hidup dan ada. Kasih setia Tuhan memelihara hidup hamba-hamba-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami jemaat pengharapan. Kami mengucap syukur di bulan September kami boleh akhiri dalam bulan bina keluarga, di mana tiap-tiap keluarga boleh menghampiri Tuhan. Biar ini menjadi gaya hidup yang terus menerus, bukan hanya di bulan September Tuhan, tapi bulan-bulan seterusnya, Oktober dan seterusnya, kami tetap memiliki waktu dengan Tuhan. Ada mesbah dalam rumah-rumah tangga kami untuk mencari Allah. Kami berdoa dan menyerahkan panitia pembangunan fisik dalam seluruh kesiapan ke depannya. Bahkan rencana di bulan Oktober seluruh kegiatan akan dilangsungkan. Kami mohon campur tangan Tuhan, baik bagi panitia maupun majelis jemaat. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh rencana penyelesaian gedung par aspal. Biarlah terus ada tangan-tangan yang tak terlihat untuk menopang terselesainya gedung ini untuk dapat digunakan dalam penyembahan, dalam persekutuan dengan Engkau dan sesama. Berdoa dan menyerahkan pula unsur-unsur jemaat dan urusan-urusan tingkat jemaat dengan seluruh program yang ada. Biar kami tetap semangat, bersukacita dan setia melakukan kepercayaan Allah, dan hasil sidang jemaat itu dapat dituangkan dalam seluruh pelayanan secara nyata. Berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami umat-Mu dalam pekerjaan-pekerjaan kami di minggu kerja yang baru. Kami mohon perlindungan, penjagaan dan pertolongan Tuhan dimanapun kami bekerja.
Kami minta penjagaan-Mu, kami minta berkat-Mu, kami dijauhkan dari semua yang sia-sia dalam hidup ini. Senantiasa kami mengandalkan Tuhan dan memohon campur tangan Tuhan. Berdoa dan menyerahkan kami para pelayan dalam jemaat serta para penatua Syamas di 9 week pelayanan GG Pengharapan. Beri kami setia Tuhan, beri kami ketekunan, beri kami kemampuan dan hikmat-Mu, sehingga pekerjaan pelayanan kami dapat kami buat, kami lakukan dalam kesetiaan kami kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua perjalanan waktu yang akan kami lewati di bulan Oktober. Ada perjamuan kudus, kami boleh menyiapkan hati, waktu kami dalam kehadiran untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus sedunia. Siapkan kami umat-Mu Tuhan. Bahkan juga ada katekisasi yang akan dibuka. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Kami berdoa dan menyerahkan umat Tuhan dalam keadaan sakit, di rumah-rumah sakit, di rumah-rumah jemaat. Tuhan hadir dan menolong mereka. Makan minum obat menjadi sarana untuk Allah mengalirkan kuasa kesembuhan-Mu. Terlebih hati yang penuh sukacita, hati yang selalu bersyukur kepada Allah adalah sumber kesembuhan itu terus Allah nyatakan. Terima kasih untuk seluruh topangan, dukungan, perjalanan hidup dari hamba-hamba-Mu, para janda duda yatim piatu, lanjut usia, dalam perjalanan mereka, kesendirian mereka, tapi Tuhan selalu ada, mendampingi dan menguatkan di setiap keadaan apapun. Allah hadir di dalam iman dan pengharapan mereka, memberi damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa dan menyerahkan seluruh pelayanan yang akan berlangsung di hari ini jam 9. Ada pelantikan untuk badan pekerja Klasis Sport Numbai Prode yang baru. Tapi juga ibadah-ibadah berlangsung di jemaat-jemaat GK Pengharapan Jayapura di week-week. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu dan umat Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah dimaksud. Berkati pemain musik, pemandu pujian, multimedia, dan week yang melayani di hari ini, week Oikumene. Semua kami yang hadir, para pekerja gereja-Mu, berkat Tuhan menjadi milik kami hari demi hari. Terima kasih Bapa. Ini syukur doa kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, penolong, penyelamat hidup kami kini dan selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita siapkan pujian rohani 127, bait pertama kedua dalam keadaan duduk, bait keempat kita nyanyi sambil berdiri. Benar dan baik semuanya. Percaya
Jemaat kekasih Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, Bapak Ibu mengambil waktu saat teduh. Atas nama pelaksana harian, seluruh majelis, lebih khusus Majelis Week Ekumene, mengucapkan selamat memasuki minggu kerja yang baru. Berjalanlah dalam hikmat dan kekuatan Tuhan di atas berkat-berkat-Nya. Shalom. Selamat berhari Minggu.